Halo, assalamualaikum. Di video unboxing Realme 8 ini, saya asli nggak nyangka bahwa back covernya bisa sekece itu ya, karena saya belum pernah lihat leaksnya sebelumnya. Dan setelah pakai hampir seminggu, ada beberapa temuan yang bisa saya share ke teman-teman semua, beberapa terkait performa dan spesifikasi teknisnya, dan ada juga tentang feels dan user experience-nya. Kita mulai abis intro ya. Yuk, kita langsung bahas dari sisi hardware dulu. Satu yang jelas berubah dari seri sebelumnya adalah panel layarnya yang sekarang pakai Super AMOLED. Tentunya dengan fingerprint scanner di dalam layar. Dari aplikasi AIDA dan Antutu, saya lihat refresh rate-nya 60 Hz. Namun infonya lagi, touch sampling rate-nya sendiri di 180 Hz. Yang jelas, selain warna yang vivid, kontras rasionya juga sangat cukup buat pemakaian di outdoor. Buat saya sendiri, gaming enak ya di layar 6,4 inchinya ini. Catatan sedikit, jangan terlalu keras menggenggam smartphone ini saat bermain game karena tepian layarnya sangat sensitif, jadi biar nggak mengganggu kontrol game kita, jangan terlalu keras. Ya, di resolusi Full HD Plus rasio 20:9, dimensi 6,4 inci ini ternyata enak di tangan. Terlebih, smartphone ini ternyata tipis banget di 7,99 mm. Rasanya ini jadi salah satu yang paling compact saat ini. Sekarang kita masuk ke jeroannya ya. Mau bahas baterai dulu apa prosesor dulu? Baterai aja dulu kali ya. Jadi ternyata di bodi yang setipis ini, baterainya tetap besar di 5000 mAh. Seperti biasa, dua skenario pengujian daya tahan baterainya saya lakukan. Yang pertama, penggunaan full tanpa wifi dan cukup berat ya, intens lah. Untuk tes kamera, streaming video, dan juga download serta main game, hasilnya mampu bertahan selama 30 jam dengan screen on time 11 jam. Lalu saya isi ulang dulu dengan kepala charger dan kabel bawaan ya, supaya jalan dart charge-nya. Pengisian dimulai dari kondisi baterai 13%. Hasilnya hampir 30 menit pengisian baterainya naik ke 65% alias bertambah 52%. Dan setelah 1 jam sudah 97%. Dengan perlambatan saat hampir penuh, berarti baterainya bisa terisi penuh 1 jam lebih dikit nih. Lanjut skenario 2, beban penggunaan sekarang tetap berat tapi sudah dibantu dengan koneksi wifi. Di sini saya ngetes Antutu, kemudian download dan juga install sistem update. Itu gede loh, 3,4 GB. Kemudian masih rajin streaming YouTube dan juga main PUBG Mobile, dan hasilnya bertahan selama 37 jam dengan screen on time 8 jam. Untuk pemakaian yang tergolong intens, daya tahan baterai dari Realme 8 ini sama sekali tak mengkhawatirkan. Selalu berhasil menembus 24 jam dengan screen on time tinggi, aman lah. Sekarang kita ke dapur pacunya ya. Smartphone ini tetap digawangi oleh MediaTek Helio G95. Saya rasa performanya smooth, pakai banget bahkan kalau boleh mah. Sebagai gambaran peak performance-nya, skor Antutu benchmark-nya menembus 300.000 dan memang gegas kok, walau buat gaming sekalipun. Saya enjoy banget main PUBG Mobile di Realme 8 ini. Settingannya mentok HD High atau Balance Ultra. Tentunya saya mainnya di Balance Ultra ya. Main enak sampai dapat poin plus 22 buat push rank. Buat saya yang udah jarang main, dapat 5 kills dengan damage 700-an itu udah bagus banget. Main lama, hangat cukup terasa tapi tidak berlebihan ya. Punch hole kameranya juga kecil jadi tak mengganggu gameplaynya. Memang loudspeakernya tidak stereo ya, tapi kalau main saya lebih senang pakai earphone sih. Oh ya, jangan lupakan juga experience dari sisi softwarenya. Realme 8 ini sudah dibekali Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11. Tak hanya tampilannya yang lebih clean, beberapa fungsi juga hadir memudahkan penggunaan. Semisal buat memilih output audio saat kita terhubung ke Bluetooth earphone. Dan pastinya application permission yang lebih aman lagi di Android 11 ini. Satu lagi yang wajib buat saya, sudah hadir juga nih, Always On Display yang lengkap memunculkan jam, tanggal, indikator baterai, dan juga icon notifikasi. Sayangnya, icon notifikasi memang jadi grayscale aja. Yang bikin saya betah dari Realme 8 ini sebetulnya adalah ukurannya yang compact, enak digenggam. Meskipun menggunakan case bawaannya, rasanya masih tetap compact dan juga slim. Dan saya sarankan memang case bawaannya dipakai saja, supaya kamu tak lelah membersihkan back cover kecenya, karena maklum, finishingnya yang glossy lebih mudah menyisakan bekas sidik jari dan juga minyak. Anyway, saya kayaknya nggak usah ulangi lagi deh ya, bahwa back cover Realme 8 ini kecenya kebangetan. Yang saya bahas ini yang Silver Cyber memang buat anak muda banget ya. Mungkin buat yang pengen rada kalem, bisa melirik warna hitam cyber. Layout kamera belakangnya fresh dengan 4 lingkaran kamera yang dibuat merata.
Kamera utama Realme 8 ini 64 megapiksel, dan saya bisa bilang kalau hasil fotonya simply emang bagus. Pas saya bisa keluar rumah buat ambil sampel foto, jadi fotonya juga pada bagus-bagus. Dan aspek-aspek seperti ketajaman, saturasi, dan juga dynamic range-nya bisa bikin saya tinggal jepret dan juga nikmati. Selanjutnya ada ultrawide kamera 8 megapiksel yang bisa dipakai mengabadikan landscape ya. Ton warnanya selaras dengan kamera utama, hanya saja detailnya terasa jauh lebih soft. Dua kamera lainnya seperti biasa adalah kamera makro dan kamera depth beresolusi 2 megapiksel. Kamera depth berfungsi baik untuk foto portrait, sementara kamera makro saya nilai masih sebagai pelengkap saja. Kamera depan Realme 8 ini berada di pojok kiri atas dari layarnya ya. Resolusinya 16 megapiksel dan sudah didukung oleh Gyro Ace. Artinya, buat merekam video ada bantuan stabilisasi, resolusi maksimal untuk video di Full HD 1080p 30 fps. Sejujurnya, saya lebih menikmati hasilnya saat beautification menyala, tapi detail lebih jelas didapat saat kita pakai mode natural saja. AI nampaknya berperan besar di sini ya, karena saat difoto tanpa masker, hasilnya punya komposisi warna yang lebih pas. Mode portrait dapat diatur tingkat bokehnya. Turunkan kadar bokehnya jika tepian objek mulai terlihat kurang rapi. Dan hadirnya mode dynamic bokeh, neon portrait, dan juga AI color portrait bisa bikin ide kreasimu lebih beragam. Untuk perekaman video kamera belakang bisa berjalan maksimal di 4K 30 fps dan di Full HD 1080p untuk frame rate 60 fps. Gyro Ace berjalan maksimal di Full HD 1080p 30 fps ya. Mode Ultra Steady juga hadir untuk membantu stabilisasi. Dan rasanya masih bisa ditingkatkan lagi ya stabilisasinya. Yang baru di Realme 8 ini sekarang sudah support Dual View Video Mode. Jadi kita bisa rekam langsung arah depan dan belakang bersamaan. Yuk, kita simak langsung hasil foto dan videonya berikut ini. Dede lagi di mana, Dek? Lagi di mana, Dedek? Kok mau ngantuk nih kayak gini? Teh. Teh. Mbak. Lihat meteringnya ya. Kita panning. Lalu jalan mundur. Ada. Hai, ini contoh dual view video di Realme 8. Jadi ini saya lagi kerja bikin review Realme Buds Air 2. Bisa kayak gini ya. Jadi satu ngeliatin sudut kreatornya, satu lagi ngeliatin produk yang lagi di shoot. Kayak gini juga bisa nih kalau kamu mau lebih fokus ke produk yang ingin ditampilkan, tapi tetap munculin orang yang ngomong di belakang ya, kayak gini. Bisa rounded seperti ini. Nah, kalau rectangle seperti ini lebih mirip waktu video call ya penampakannya. Kita tetap bisa munculin kamera belakang buat ngeliatin produk, sambil kita juga nampang di situ ya. Jadi dual view ini sebetulnya berguna banget memang buat kalau lagi bikin konten kayak gini ya. Sebelum menutup video ini dengan kesimpulan, kita absen dulu spek teknisnya yang mungkin kelupaan. Realme 8 ini hadir dengan RAM 8GB dan storage 128GB UFS 2.1. Slot kartunya triple, jadi ada 2 slot nano SIM card dan 1 slot khusus micro SD. Port charging pastinya sudah USB Type-C dan kita mendapat keistimewaan nih. Khusus Realme 8 versi Indonesia sudah ada NFC-nya. Jadi kalau kamu baca di GSM Arena nggak ada, tenang, versi Indonesia ada kok NFC-nya. Jack audio 3,5mm juga masih hadir dan versi Bluetooth-nya adalah 5.1 dan juga support kodek aptX selain AAC. Menarik nih, padahal kan chipsetnya MediaTek ya, tapi dia support aptX. Loudspeakernya yang mono punya output yang cukup powerful. Levelnya di atas usable, bagi saya sudah masuk ke taraf enjoyable.
Fingerprint scanner di layarnya juga responsif, begitu juga face unlock-nya. Jadi, menurut saya peningkatan yang masih bisa dilakukan oleh Realme ada di perekaman videonya serta hasil kamera ultrawide-nya. Ya, kayaknya nggak ada lagi yang kurang ya selain itu. Soal stok juga biasanya Realme mah lancar, harganya di pasaran juga tak melebihi harga resminya yang ada di kisaran kepala 3 jutaan. Jadi, Realme 8 ini menurut saya adalah pilihan yang sangat menarik buat mereka yang cari smartphone dengan performa gegas, looks menarik dan anak muda banget, nyaman digenggam karena tipis dan kompak, serta nyaman di mata juga dengan layar Super AMOLED-nya. Baterainya juga durable ya sejauh ini. Good job Realme, habis ini saya jadi penasaran sama Realme 8 Pro nih. Kira-kira butuh dibahas nggak teman-teman? Oke, drop komen ya. Anyway, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan berbahagia dengan selalu bersyukur. Videonya sampai di sini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.